Nah, kali ini kami akan membahas pengertian, fungsi, pengelompokan, dan jenis-jenis jaringan epitel pada hewan. Yang pertama, pengertian jaringan epitel pada hewan. Jaringan epitel pada hewan ini adalah jaringan yang melapisi permukaan luar organ dan pembuluh darah, juga melapisi permukaan dalam rongga di banyak organ internal. Sebagian besar jaringan epitel pada dasarnya adalah sel-sel yang besar yang menutupi semua permukaan tubuh. Lapisan epitel ini tidaklah mengandung pembuluh darah, sehingga harus menerima makanan melalui difusi zat. Epitel juga membentuk banyak jaringan kelenjar tubuh, di mana semua epitel memiliki beberapa fitur struktural dan fungsional yang penting. Yang kedua, fungsi jaringan epitel pada hewan. Jaringan epitel memiliki fungsi sebagai pelindung, alat sekresi, penerima impuls, penyaring atau filtrasi, absorpsi, dan respirasi. Yang ketiga yaitu pengelompokan jaringan epitel pada hewan, yang dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah lapisan selnya dan berdasarkan bentuk selnya. Nah, pengelompokan jaringan epitel berdasarkan jumlah lapisan itu terbagi menjadi dua, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis. Sedangkan berdasarkan bentuk selnya terbagi menjadi tiga, yaitu epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silindris. Yang keempat, jenis-jenis jaringan epitel pada hewan. Yang pertama, ada epitel pipih selapis. Jaringan ini tersusun atas sel-sel dengan bentuk pipih dan hanya satu lapis. Tempatnya terdapat di pembuluh darah, pembuluh limfa, dan alveoli. Perlu diketahui, jaringan epitel berperan dalam proses difusi oksigen dan karbon dioksida serta sebagai filtrasi darah pada ginjal. Yang kedua, ada epitel pipih berlapis. Epitel ini tersusun atas beberapa lapis sel-sel pipih yang bertempat di rongga mulut, rongga hidung, dan kerongkongan. Nah, sesuai dengan jumlah lapisannya yang banyak, jaringan ini berperan sebagai pelindung, misalnya saja terhadap gesekan. Yang ketiga, ada epitel kubus selapis. Jaringan ini tersusun atas selapis sel-sel yang berbentuk kubus, terdapat di saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan saluran pada ginjal, di mana struktur jaringan ini sangatlah sesuai untuk proses sekresi dan absorpsi. Yang keempat, ada epitel kubus berlapis. Jaringan ini tersusun atas beberapa lapis sel-sel yang berbentuk kubus, bertempat di mulut, kerongkongan, dan kelenjar keringat. Jaringan ini berperan sebagai pelindung dari gesekan. Yang kelima, ada epitel silindris selapis. Jaringan ini hanyalah tersusun atas sel-sel berbentuk silindris yang biasanya bertempat pada sel goblet, yang dimana sel goblet ini merupakan penghasil lendir atau mucus yang berperan dalam penyerapan makan ataupun absorpsi. Yang ketujuh, ada epitel silindris semu bersilia. Jaringan ini tersusun atas sel-sel yang memiliki inti sel. Pada jaringan ini terdapat silia yang berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Nah, jaringan ini biasanya terdapat pada saluran reproduksi laki-laki dan wanita, rongga hidung, dan saluran pernapasan. Kedelapan, ada epitel transisional. Jaringan ini terdiri atas berlapis-lapis sel, akan tetapi sel-sel penyusun jaringan ini selalu berubah bentuknya. Pada keadaan tegang, sel tersebut akan membentuk lebih pipih dan panjang. Adapun pada keadaan normal atau relaksasi, sel-sel tersebut akan berbentuk bulat dan besar. Jaringan ini banyak terdapat di kandung kemih, saluran ureter, dan ginjal. Yang terakhir, ada epitel kelenjar. Jaringan ini tersusun atas beberapa jaringan epitel yang berfungsi untuk menyekresikan senyawa kimia yang terdapat pada rongga, kelenjar campuran, organ pencernaan, dan organ reproduksi.